menyapa. Palembang menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan dalam program Palembang Menyapa untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Pendengar, kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Sayangnya, masih banyak penyakit yang baru diketahui setelah memasuki tahap lanjut karena masyarakat jarang melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Padahal pendengar, berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, anemia, gangguan penglihatan, masalah gizi hingga gangguan kesehatan pada anak usia sekolah dapat dideteksi lebih awal melalui pemeriksaan kesehatan rutin. Melalui program CKG ataupun cek kesehatan gratis, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus juga untuk memperkuat upaya promotif dan preventif. Program ini pendengar juga menyasar siswa sekolah agar kondisi kesehatan mereka dapat dipantau sejak dini, sehingga apabila ditemukan gangguan kesehatan dapat segera ditangani sebelum mempengaruhi proses belajar dan tumbuh kembang mereka. Namun sejauh mana capaian program cek kesehatan gratis di Sumatera Selatan? Seberapa efektif pendengar program ini dalam mendeteksi penyakit sejak dini pada siswa maupun masyarakat luas? Dan juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan serta apa saja tantangan yang dihadapi? Selama 60 menit ke depan dalam dialog Palembang Menyapa, kita akan membahas tema capaian cek kesehatan gratis, seberapa efektif mendeteksi penyakit sejak dini pada siswa dan masyarakat. Telah hadir juga narasumber di studio bersama kita pada hari ini ada Kasiankes Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Uke Veronica MKM. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik. Baik, selain Dr. Uke, terdapat juga Kepala Puskesmas Sabokingking Palembang, Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina MKM. Selamat pagi, Dr. Kiki. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semua pendengar. Baik, terima kasih dokter sudah hadir pada hari ini. Dan juga ada penanggung jawab program cek kesehatan gratis pada siswa sekolah Puskesmas Sabokingking Palembang, Dr. Gigi M. Haikal. Pagi, Dr. Haikal. Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Dr. Uke, Dr. Kiki dan juga Dr. Haikal yang pada hari ini telah menyediakan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Palembang. Yang hari ini kita akan membahas mengenai capaian cek kesehatan gratis dan seberapa efektif juga mendeteksi penyakit sejak dini pada siswa dan masyarakat. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 79279090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Sebelum kita membahas lebih jauh cakupan tema kita pada hari ini, mungkin kita ke Dr. Uke terlebih dahulu untuk menjelaskan apa sih dokter latar belakang dari pemerintah meluncurkan program CKG ataupun cek kesehatan gratis ini. Silakan dokter. Oke. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk pemeriksaan kesehatan gratis atau juga bisa kita sebut sebagai cek kesehatan gratis ya, CKG. Ini merupakan actionnya ya dari visi misi Presiden dan Wapres terpilih di 2024 sampai 2029. Bahwa visi kita itu adalah menuju Indonesia Emas 2045, sehingga di dalam Asta Cita sebagai misinya itu sebagai actionnya tadi adalah program untuk hasil terbaik cepat atau PHTC, termasuklah ada salah satunya adalah CKG atau cek kesehatan gratis. Di dalam PHTC itu juga ada mengenai menurunkan ya kasus tuberkulosis sampai lebih dari 50% di dalam 5 tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Maka dengan adanya CKG ini sebagai salah satu program hasil terbaik cepat yang dipantau terus-menerus, tentunya akan menjadi upaya strategis kita dalam mewujudkan manusia yang lebih berkualitas ke depan. Baik, Demikian. untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri dokter, bagaimana capaian program CKG ini? Hingga saat ini dari data ada berapa peserta CKG di seluruh Sumatera Selatan? Ya,
Jadi berdasarkan jumlah penduduk kita, ya ini kita termasuk di dalam 10 provinsi yang jumlah penduduknya terbanyak. Jadi capaian kita itu memang betul-betul sedang diupayakan untuk ditingkatkan ya. Jadi dengan jumlah penduduk 9.135.676 itu per 1 Agustus 2026 kita baru mencapai 17,3% untuk capaian Sumatera Selatan. Sedangkan untuk targetnya di tahun 2026 itu adalah 46%. Untuk itu memang diperlukan upaya yang lebih keras lagi, komitmen bersama untuk kita bisa mencapai target ini di tahun 2026. Di Sumatera Selatan sendiri dokter, apakah ada daerah yang belum melakukan CKG sama sekali dok? Enggak ada. Jadi dari sejak di launching di Februari 2025, semua kabupaten kota dan semua puskesmas di Sumatera Selatan itu sudah melaksanakan CKG. Demikian juga untuk tahun 2026, semua 17 kabupaten kota beserta 354 puskesmas sudah melaksanakan CKG. Baik. Kalau kita ke Kepala Puskesmas Sabokingking terlebih dahulu nih, ada Dokter Kiki. Bagaimana dok kesiapan Puskesmas Sabokingking ini dalam melaksanakan program CKG? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kami di Puskesmas Sabokingking itu kita sudah dari awal ini dicanangkan. Sebelumnya namanya cek kesehatan saat ulang tahun ya Dokter Uke ya. Iya. Nah sekarang berubah menjadi cek kesehatan gratis, artinya tidak mengikat waktu ulang tahun kapan saja, dan itu adalah hadiah juga bagi masyarakat Indonesia. Jadi kami sebagai dari Puskesmas itu kami sudah siap dengan cara kami menyiapkan tenaga kesehatan, kemudian kami juga menyiapkan sarana, prasarana, kemudian kami juga melakukan persiapan dengan melakukan koordinasi dengan lintas sektor yang ada di wilayah kerja kami. Oke. Mungkin seperti itu. Respon masyarakat gimana dokter terhadap CKG ini? Mungkin responnya belum optimal ya menurut kami saat ini. Kenapa belum optimal? Karena menurut kami masyarakat masih menganggap itu periksa kesehatan itu belum terlalu menjadi prioritas benar. Jadi istilah untuk sehat dulu sebelum Sakit ya. ya sehat sebelum namanya istilah masyarakat ini kan nunggu sakit dulu baru mau periksa gitu. Kita kepengennya itu pencegahan preventif dahulu baru supaya tidak menjadi penyakit yang lebih kompleks lagi. Baik, apakah salah satu faktornya kurang sosialisasi ke masyarakat atau bagaimana dokter? Kalau dari kami sosialisasi mungkin mungkin kalau belum bilang cukup, kami rasa sudah cukup sekali karena kami sudah pernah menyambangi perangkat-perangkat daerah seperti kecamatan, kelurahan, kemudian ke sekolah-sekolah, kemudian ke RT-RT, jadi artinya sudah kami sosialisasikan juga melalui platform media sosial yang kami miliki gitu. Jadi artinya sudah mungkin kesadaran untuk pemeriksaan itu sendiri belum terlalu timbul gitu ya di masyarakat. Mungkin seperti itu. Baiklah. Kalau tadi dari sisi masyarakat, kita ke sisi sekolah terlebih dahulu ke Dokter Haikal. Bagaimana Dokter Haikal mekanisme pelaksanaan program CKG ini di sekolah? Ya, jadi dari tahap awal itu kita koordinasi dengan pihak sekolah dulu. Kita melakukan pendataan jumlah siswa dari SD sampai SMA. Nah, itu kita untuk Puskesmas Sabokingking sendiri, itu untuk SD-nya kita ada 16 sekolah dasar, dan ada 9 SMP dan ada 5 SMA. Nah, itu setelah kita kumpulkan di tahun 2026 ini, itu untuk tingkat SD ada total 3.933 siswa, SMP ada 1.822 dan SMA itu ada sekitar 1.600. Nah, setelah didata jumlah sasaran itu, kita membuatkan link Google Form. Link Google Form itu berisi identitas siswa. Ya, seperti nomor NIK, nama siswa. Kemudian kita share ke grup. Nah, kita Puskesmas itu ada grup WA. Grup WA khusus untuk grup WA SD ada, grup WA SMP ada, grup WA SMA ada. Itu kita share linknya, kita minta guru UKS atau kepala sekolahnya itu untuk men-share ke grup WA orang tua murid. Jadi nanti setelah diisi, lalu kita daftarkan di aplikasi Kementerian Kesehatan, baru nanti kita koordinasi untuk jadwal kunjungan ke sekolah pemeriksaannya. Oke, kalau untuk siswa dan siswi ini pemeriksa kesehatannya apa saja yang dilakukan dokter?
Oke, jadi untuk pemeriksaannya itu kita lumayan lengkap ya dari Kemenkes itu. Yang ada pemeriksaan basic, artinya seluruh siswa itu dari SD sampai SMA itu yang pasti diperiksa itu adalah status gizi, seperti tinggi badan, berat badan, kemudian screening indera gizi, kemudian tekanan darah itu juga diperiksa. Kemudian untuk tingkat SMP, SMA itu ada tambahan lagi, khusus remaja itu ada pemeriksaan hemoglobin, karena biasanya anak-anak remaja ini ada banyak yang anemia. Iya. Nah, kemudian ada pemeriksaan gula darah, kemudian ada pemeriksaan kalau untuk yang risiko merokok itu ada pemeriksaan mikro CO, karbon monoksida. Baiklah. Antusiasme pihak sekolah, siswa dan juga orang tua terhadap pelaksanaan program ini bagaimana, Dokter? Oke, alhamdulillah kalau untuk tingkat SD itu luar biasa sekali antusias. Jadi guru-gurunya itu sangat semangat, ya. Nah, cuma untuk siswanya sendiri itu makin meningkat usianya, antusiasnya malah justru menurun. Kenapa, Dokter? Jadi, nah itu dia tadi. Kalau untuk SD itu hampir rata-rata semua sudah mengikuti cek kesehatan. Namun ke SMP dan SMA, nah justru SMA itu paling rendah tingkat antusiasmenya. Nah itu juga saya kurang paham kenapa alasannya. Jadi pada saat kita kunjungan ke sekolah itu banyak kan siswanya itu ada sebagian yang tidak datang, tidak masuk karena takut diperiksa tadi. Mungkin karena takut pemeriksaan gula darahnya diambil darah, ya itu. Oke, banyak faktornya kalau sudah anak-anak SMA, Dokter ya. Baik, kita ke pesan WhatsApp dulu di 082179279090. Ini ada pertanyaan dari Dinda di Palembang. Dokter mau tanya, kalau tubuh terasa sehat dan tidak ada keluhan sama sekali, seberapa penting kita tetap cek kesehatan gratis ini? Layanan atau jenis pemeriksaan apa saja yang biasanya didapatkan secara gratis? Dan yang paling krusial yang mana untuk usia dewasa atau lansia? Kita ke Dokter Uka terlebih dahulu, silakan Dokter. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang sesuai dengan tujuan kita dalam melaksanakan cek kesehatan gratis ini, bahwa intinya adalah promotif preventif ya, pencegahan sebelum kita sakit. Jadi ketika kita merasakan bahwa badan kita ini tanpa keluhan atau sehat, belum tentu itu kenyataannya, seperti itu ya. Jadi di dalam CKG ini nanti akan ada screening, jadi ada paket pelayanan ya kalau kami menyebutnya begitu di puskesmas. Jadi apabila ada masyarakat misalnya tadi dalam usia dewasa gitu ya akan di CKG, maka ada paket pemeriksaan antara lain misalnya mencari apakah ada faktor risiko untuk kasus-kasus kanker seperti itu yang nantinya akan mempengaruhi apakah dia akan mempertahankan gaya hidup seperti sekarang dengan faktor risiko yang dimiliki, kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga untuk kebiasaan merokok seperti itu menjadi hal-hal yang juga kita lakukan screening. Jadi dalam usia yang kelompok usia masing-masing itu mempunyai faktor risiko yang juga berbeda-beda, sehingga untuk itulah di dalam juknisnya mengenai CKG ini paket pelayanan itu sudah ditetapkan dari kementerian menurut usia masing-masing dari peserta. Baik, baik. Mungkin Dokter Kiki hendak menambahi dari Dokter Uke tadi, silakan Dokter. Ya mungkin benar kata Dokter Uka tadi ya, tadi pertanyaannya kan kapan kita harus periksa. Menurut kami mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi memang program CKG ini itu adalah salah satu program untuk preventif atau pencegahan dan mendeteksi lebih dini apa yang kita alami di tubuh kita. Kalau untuk perempuan mungkin usia reproduksi, usia dewasa itu ada pemeriksaan yang cukup lengkap ya. Kata Dokter Luka tadi ada paketnya, dan itu paketnya itu kalau untuk wanita itu ada sadanis untuk mendeteksi kelainan atau kanker payudara di sangat dini sekali bisa kita lihat. Kemudian ada pemeriksaan kanker serviks. Nah, jadi itu juga dilakukan untuk bagi yang sudah menikah gitu ya, untuk wanita. Mungkin menurut saya itu sangat-sangat sekali diperlukan. Jadi sayang sekali kalau tidak melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis ini. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Dini di Kalidoni. Baik, silakan Mbak Dini. Ini Mbak mau tanya, kalau hasil pemeriksaan cek kesehatan kita tuh ternyata ada gula darah atau kolesterol yang tinggi, langkah pertamanya tuh yang harus dilakukan apa ya, Dok ya? Apakah harus langsung dirujuk aja ke rumah sakit? Itu aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Dini. Ini sebenarnya follow up dari hasil
cek kesehatan kita. Dokter Haikal mungkin hendak menanggapi dari Mbak Dini tadi, Ya, dokter. selamat pagi Mbak Dini. Izin menjawab ya Mbak. Jadi kalau misalnya hasil pemeriksaan kesehatannya ternyata gula darahnya tinggi, itu bukan berarti itu harus di rumah sakit. Karena nanti perlu diperiksakan ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya dulu. Misalnya nanti BPJS-nya di mana. Nah, itu bisa konsultasi ke dokter di fasilitas kesehatan tersebut. Karena nanti setelah diperiksa, nanti dilihat dulu apakah nanti dokternya akan menanyakan apakah selama ini gaya hidupnya seperti apa, misalnya pola makannya seperti apa, dan jika memang ada perlu diberikan obat, nanti diberikan obat. Kalau untuk ke rumah sakit itu biasanya kalau memang sudah ada komplikasi, misalnya sudah tidak bisa ditangani di fasilitas tingkat pertama, baru nanti dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Oke, kalau terkait siswa Dokter Haikal, gangguan kesehatan apa yang paling sering ditemukan pada siswa saat pemeriksaan? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Karena kebetulan saya dokter gigi juga, dokter gigi Kiki juga dokter gigi. Itu masalah nomor satunya itu kesehatan gigi untuk siswa. Anak-anak SD, anak-anak SMP, dokter? Sama. SD sampai SMA itu masalah nomor satunya karies gigi. Jadi rata-rata 80%